محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Pada suatu ketika, pasukan Syam yang tampuk kepemimpinan tertingginya diserahkan kepada Khalid bin Walid yang membawahi beribu-ribu pasukan termasuk Abu Ubaidah telah berkali-kali membawa kemenangan yang menakjubkan, terutama kemenangan di Ajnadain. Abu Ubaidah dengan kebijaksanaan dan kehati-hatiannya terhadap kehidupan dunia dijadikan pemimpin pasukan tertinggi, sedangkan Khalid dengan kecerdikan dan kemapanannya dalam mengatur strategi perang dijadikan sebagai pembantu utama Abu Ubaidah, yaitu dengan menduduki posisi yang berada di bawahnya langsung seperti menjadi pemimpin batalion pasukan. Dengan demikian, kedua orang ini bisa bergantian menduduki posisi pimpinan tertinggi pasukan jika salah seorang di antara mereka berhalangan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar pasukan Islam bisa mendapat banyak keuntungan dari kemampuan keduanya. Umar pun mengirim surat perintah kepada Abu Ubaidah. Aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah yang tidak ada yang abadi selain Dia, yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sekarang aku telah mengangkatmu untuk mengambil alih pasukan Khalid bin Walid. Perintahlah mereka sesuai dengan apa yang terbaik menurutmu. Namun ingat, jangan kau giring umat Islam untuk berperang demi mendapat harta rampasan perang. Jangan kau suruh pasukanmu untuk menempati posisi perang sebelum engkau jelaskan kepada mereka dengan sangat jelas posisi masing-masing, dan jangan kau suruh pasukanmu untuk berangkat ke medan pertempuran sebelum kau terangkan kepada mereka dari mana mereka akan memasukinya. Jangan kamu utus mata-mata atau telik sandi kecuali dalam jumlah yang agak besar. Berhati-hatilah, jangan sampai kau jerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Allah telah memberi amanat kepadamu dan memberi amanat kepadaku untuk meluruskanmu. Jadi palingkanlah wajahmu dari kesenangan dunia dan jadikan hatimu melupakannya. Hati-hatilah. Jangan engkau jerumuskan dirimu ke dalam kerusakan, sebagaimana orang-orang sebelum dirimu terjerumus, dan engkau telah lihat sendiri akibat dari perbuatan mereka. Tapi Abu Ubaidah menyembunyikan perintah yang ditulis Umar dalam suratnya itu. Saat dia ditanya oleh orang-orang mengenai surat tersebut, dia mengatakan bahwa khalifah akan mengirim pasukan bantuan yang sangat besar untuk membantu mereka. Abu Ubaidah menyembunyikan hal tersebut karena pasukan Islam tengah bersiap-siap menghadapi peperangan yang sangat menentukan pada keesokan harinya. Dia khawatir jika isi surat itu langsung disebarkan akan melemahkan pasukan Islam karena larut dalam kesedihan. Surat itu berisi kabar meninggalnya Abu Bakar dan penunjukan Umar sebagai gantinya. Dia tidak ingin konsentrasi perang pasukannya pecah, karena Abu Ubaidah tahu betapa takutnya orang-orang Islam terhadap ketegasan Umar. Abu Ubaidah hanya memberitahu Khalid bahwa Khalifah Abu Bakar meninggal dunia dan dia meminta agar rahasia itu tidak disampaikan kepada siapapun. Adapun berita pemecatan dirinya oleh Umar belum dia sampaikan agar tidak mengganggu konsentrasinya dalam menghadapi musuh keesokan harinya. Pada pagi harinya, terjadilah pertempuran besar antara pasukan Islam dan pasukan Romawi di tepian sungai Yarmuk. Kedua pasukan saling menyerang, ujung tombak saling beradu, kuda tunggangan berlarian ke sana kemari. Jumlah pasukan Romawi 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah pasukan Islam. Khalid memposisikan pasukan tempur di barisan paling belakang agar ketika ada di antara pasukan Islam melihat tanda-tanda kekalahan dan ingin lari dari medan pertempuran, merekalah yang akan menghadapinya.
Mereka pun akan diperintahkan untuk memukul dengan kayu atau dilempar dengan batu, sehingga prajurit yang hendak melarikan diri akan kembali ke medan pertempuran sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan takdirnya, menang atau mati syahid. Dalam pertempuran kali ini, pasukan Islam benar-benar diuji ketangguhannya. Prajurit yang sangat menonjol dalam peperangan ini adalah Zubair bin Awam. Dialah salah seorang pimpinan batalion pasukan yang dengan gagah berani masuk ke jantung pertahanan lawan dan membuat mereka kocar-kacir. Dia menghujam pasukan berkuda Romawi dari atas panggung kudanya, melumuri pedangnya dengan darah-darah mereka, dan kembali dengan selamat. Khalid menggempur pasukan Romawi dengan strategi perang yang tertata rapi. Perang berkecamuk seharian. Saat memasuki tengah malam, umat Islam bisa memenangkan peperangan, mendapatkan banyak harta rampasan perang, dan menawan wanita-wanita Romawi berambut pirang yang biasa mereka sebut dengan gadis-gadis kuning. Orang-orang heran melihat kekalahan memalukan yang diderita pasukan Romawi atas pasukan Arab. Padahal kekuatan Romawi ketika itu sama dengan kekuatan Persia. Keduanya adalah penguasa dunia. La ilaha illallah Muhammadun Rasul